Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis mengenai tindakan vandalisme di Bekasi Timur oleh sekelompok warga. Alasannya warga setempat menolak toko itu di wilayah tersebut. Padahal toko itu sudah mengantongi izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Bekasi. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Sebenarnya ini tergantung penegak hukum, benar nggak? Penegak hukum negara manapun, kalau dia berani kan umpama ada unsur agama, ada pentolan nih, atau memang itu hanya pemerasan atau apa gimana mereka itu istilah preman, kan tinggal diusut, benar nggak? Saya dengar kasih tadi pagi sih ada yang bilang nih ada unsur agama, ya tinggal tangkap aja lah. Kita kan Malaysia aman-aman aja lah, ya. Padahal Malaysia kan mereka kan dibilang agama ya, apa negara Islam ya nggak? Mereka orang bebas kok, orang Melayu, orang Tionghoa, semua orang Dayak, negara sini kacau bener. Dagang miras di mana-mana toko bebas, judi seperti rotre, kasino, dia orang tenang aja masing-masing. Kok kita sini ribet amat? Ya akibatnya hukum, enggak? Atasan semuanya penegak hukumnya kacau. Ya gitu lah, jadi bawa kasih contoh. Ya tergantung premannya gimana, penegak hukumnya kok nggak berani ya kacau lagi. Contoh seperti Dr. Tanjung Priok kan, dia nggak disikat habis kan. Ya itu kalau berani kan negara aman, nggak seperti negara Timur Tengah Arabnya nggak ribut mulu, pusing kan. Ya kesini rakyatnya ya nggak tiap hari ribut apa berebut makan. Ya tergantung penegak hukumnya berani nggak. Kalau memang ada tokoh agama ya sikat aja benar. So di Pontianak ada terjadi dia pakai tokoh agama. Kalau kita buka kafe dia minta duit. Nah tergantung penegak hukumnya. Kalau nggak berani dia selama negara ini pasti kacau. Iya, ini biasanya kalau ada berita-berita begini ini Mas Santo biasanya nih ya, yang saya dengar itu pelakunya itu berasal dari wilayah lain. Jadi bukan warga dari sekitar TKP, dari wilayah lain. Tapi dari manapun, yang jelas TKP itu kan ada wilayah hukumnya. Ada polseknya, ada polresnya, kalau yang dari aparat teritorial, ada koramil, ada kodim. Pada kemana mereka ini? Jangan terlalu lama dong. Ingat kasusnya Vina itu berlarut-larut itu sebel. Jadi masyarakat itu pengen dengar sekali-sekali itu berita-berita yang mengenakkan gitu loh. Jangan terus tiap hari dijejali berita-berita kriminal, korupsi lah, penegakan hukum yang tidak sehat. Ini kan apa ya, psikologi masyarakat rusak jadi begini caranya. Ayo saya tantang ini Kapolri dan jajaran Polri ini cepat bertindak gitu. Jadi nggak boleh gitu berlarut-larut gitu, terus ini didiemin aja, entah nunggu Natal atau nunggu apa, nggak ada. Hukum tegakkan kapan saja terjadi, cepat bertindak. Ini udah rusak hukum kita. Jadi semoga Polsek dan Polres Bekasi tanggap dan mendengar apa yang saya sampaikan ini. Jadi siapapun, kelompok apapun, dari manapun, kalau ada pelanggaran hukum, vandalisme, ekstremisme atau apa, bila perlu BNPT juga dilibatkan. Dari kelompok mana nih? Supaya warga itu sekali-sekali itu bukan jauh kalau mau tersenyum masyarakat ini ya. Untuk tenang saja sulit. Disuarakan terus ini penegakan hukum. Tanya para pejabat itu pernah dengerin radio enggak sih? Itu persoalannya ibu kan pengen tahu. Di radio-radio kan suka ada komentar-komentar dari para. Nah, terus ibu gini mikir, kalau komentar itu pejabat pernah dengar enggak? Atau cuma angin lewat gitu loh. Seperti kayak ini, hukum juga sudah hancur-hancuran, semuanya nggak ada yang beres gitu kayak. Cuman gini, kalau memang nggak ada yang mendengerin, itu kira-kira ada nggak ya seperti wartawan atau yang kemana-kemana gitu loh, yang salurannya. Kalau ada kan jadi tersampaikan masyarakat itu sudah DPR-nya kayak gitu. Terus terang, saya udah lihat di TV atau di WA juga ada yang beredar itu sudah. Kok itu penegak hukum nggak ada ya? Itu kejadiannya malam atau
itu kok orang itu sadis sekali. Kalau tidak setuju, kenapa tidak lapor? Saya tidak suka itu vandalisme kayak gitu tuh loh. Hancur-hancuran loh toko orang, apalagi sekarang bisnis orang kan lagi lesu begini, ya kan? Kalau apalagi dia udah dapat, udah ada izin satu atap. Kenapa sih itu yang penegak yang vandalisme itu saya lihat orang-orangnya kayaknya dari dulu itu lagi. Memang saya kalau udah ada izin berarti dia sudah berizin menjual minuman itu gitu loh. Kenapa kita yang mesti jadi penegak hukum? Kenapa dia yang harus mengatakan bahwa itu tidak boleh atau bagaimana? Oke, katakan aja tidak boleh, suruh tutup, jangan sampai hancur begitu toko orang dibuatnya. Saya paling nggak suka kayak gitu. Jelas sekali, kasihan yang punya usaha itu. Sekarang buka usaha itu kan susah. Nah, orang ada usaha itu menghidupkan karyawan juga. Baru dia hancur-hancurin ke toko orang seperti itu. Mestinya ditangkap, jebloskan ke penjara itu yang vandalisme kayak itu. Kalau kita boleh tanya balik ya, si toko itu mengantungi izin usaha dari pelayan satu pintu, izin usaha jenis apa gitu loh. Apakah sudah sampai kategori boleh menjual minuman keras? Itu ya kan, yang setahu saya kan izin menjual minuman beralkohol lebih dari 20% itu tempatnya restriktif sekali ya. Yang contohnya misalkan di kawasan yang memang sudah memang teruji dan teruji apa ya, saya juga nggak ngerti detailnya ya, itu ada urusannya dinas pariwisata budaya gitu. Itu yang saya lihat ya, itu di sekitar TI Napik ya, itu terlihat boleh ya. Cuma gini Bu Mary, sikap dari vandalisme itu sendiri sebenarnya berlebihan gitu. Kalau saya pribadi menilai itu nggak akan pernah ya, kalau saya pribadi saya itu saya nggak akan pernah setuju miras itu dilegalkan di Jakarta maupun di Indonesia lah ya. Kenapa? Apa bedanya miras dengan narkoba gitu? Ya kan? Karena itu sesuatu yang addicted, dan addictednya itu membahayakan sekali gitu. Ya kan? Itu betapa seringnya saya dengar ada ipar saya itu yang ada di Sydney, itu kalau udah Jumat malam ya, itu sekitar jam 7:30-8 itu mereka yang kayak kita lah, yang benar-benar ini udah khawatir banget gitu. Apalagi di distrik-distrik yang memang sedikit hard lah, sedikit red lah gitu. Nah, jadi jangan budaya itu dibawa ke Nusantara ini yang kita cintai ini, gitu. Dan dari sudut kepercayaan yang saya imani, itu memang itu bagi saya pribadi itu juga termasuk haram ya, walaupun saya non muslim gitu. Itu bagi saya adalah haram. Kenapa? Karena addictednya itu gitu loh, dan itu berefek membahayakan orang. Saya pun dulu waktu kuliah pernah ditabrak habis di dekat rumah saya yang lama di Jakarta Pusat, karena saya melewati bar. Saya nggak tahu apa-apa, saya pulang kuliah. Lagi macet, tiba-tiba dari belakang nabrak motor saya gitu. Itu nggak akan pernah saya lupakan gitu loh. Nah, jadi dari iman yang saya percayai ya, itu pun kalau dibenarkan ya, di mana nilai kasihnya, di mana menghargai sesama gitu, karena multiplier efeknya besar sekali. Saya menyimpulkan minuman keras nggak ada bedanya sama narkoba. Addictive-nya itu membahayakan sekali gitu loh. Kalau teriak-teriak rokok itu dilarang berapa itu, minuman keras bisa legal, saya nggak ngerti nih pemerintah daerah atau apa berpikirnya gitu. Ya. Sebenarnya sih gini sih ya, ini sih nggak susah banget. Jadi kalau di negara Indonesia ini, bisnis utama yang bisnisnya yang minuman keras, alkoholik dan sebagainya, memang hal-hal yang begini ini nggak bisa langgeng kalau nggak ada setoran. Itu udah rahasia umum, semua orang udah tahu. Semua orang yang rekan bisnis yang berbisnis di dunia entertainment
maupun di dunia yang seperti ini, alcoholic beverage ya saya bilangnya, itu semua sudah tahu bahwa buka toko apa itu bukan cuma izin yang legal, tapi izin yang dalam tanda kutip ilegal itu pun juga harus dijalanin. Kalau nggak bisa sustain itu toko. Jadi setoran ke lingkungan dalam tanda kutip, ke tokoh lingkungan dalam tanda kutip itu mesti jalan. Jadi saya yakin toko yang ini, saya sih nggak tahu tokonya jual minuman keras seperti apa ya, tapi yang jelas satu, dia pasti ada konflik sehingga setoran tidak keluar, itu saya yakin sekali. Kedua, sekelompok warga melakukan, kalau level warga yang masih bisa melakukan perusakan, vandalisme dan sebagainya dengan anarkis seperti itu mereka kelompok yang bukan beli minuman keras yang begitu. Kalau minuman kerasnya jualnya yang minuman keras yang level atas ya, saya bilang yang level whisky yang sudah 1 juta ke atasan itu keluarga itu bukan yang itu. Jadi yang saya mau kasih tahu adalah minuman keras itu harus dipisahkan. Kalau memang kita mau ngomong untuk yang efeknya lebih luas seperti yang Bapak tadi ngomong, memang kalau misalkan kita ngomong minuman keras yang murah-murahan Bapak, whisky yang murah, bir yang murah, itu saya setuju itu harus dibatasi, hukum diperketat, hanya boleh dijual ke yang over 21 dan sebagainya, dan juga harus memperhatikan lingkungan di mana menjual minuman keras itu, karena itu minuman keras itu gampang didapat, 50.000 dapat sebotol gitu loh, 100.000 dapat 2 botol, itu iya. Tapi kalau level minuman yang let's say whisky Glenfiddich yang 1 botol udah 2 juta, tequila yang sudah 2,5 juta, itu nggak sembarang orang bisa beli. Jadi efeknya ke masyarakat luas nggak maksud saya is impossible gitu, itu bisa berefek yang luar biasa banget ke golongan masyarakat yang di bawah yang melakukan anarkis ini. Jadi itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan kelas atas yang bisa afford 1 botol ya 2 juta, 1 botol whisky yang 5 juta pun juga ada, atau yang seperti bapak-bapak pejabat kita pertontonkan kemarin itu whisky-nya yang 25 juta sebotol dan sebagainya. Jadi game sekali lagi ini udah rahasia umum, kalau ada sesuatu yang divandalisme seperti itu udah pasti di storannya nggak jalan, itu satu. Dan kedua, kita harus membedakan minuman kerasnya ini level yang mana. Yang harus diberantas itu sebetulnya adalah warung-warung tepi jalan yang nggak jelas di daerah Bronx yang tadi Bapak bilang itu adalah warung tepi jalan Bapak yang jualannya bir, anggur orang tua, anggur yang ya segelas 10.000, 15.000 dapat segelas, dan itulah yang berbahaya Bapak. Jadi harus dibedakan lah intinya kalau secara konteksnya begitu. Saya memang mengapresiasi ya tindakan warga sekitar untuk tidak melakukan, tapi tidak pada tempatnya. Karena memang imbasan dari penjualan itu kan takut kena terindikasi pada anak-anak yang di sekitar situ ya. Tapi kan itu mendapatkan izin, harusnya tidak terkonfrontasi dengan cara-cara seperti itu. Ya kan, umat yang lain pun kalau lagi berpuasa kan harusnya mereka kalau nggak senang makanan gitu ya, mereka nggak boleh menikmati makanan itu, ya kan. Begitu juga kalau dia nggak senang dengan minuman keras atau miras itu ya sebaiknya kalau dianggap sebagai kaman, enemy atau musuh bersama ya jangan dicoba dong, jangan dilakukan gitu. Mereka berjualan silakan karena mereka kan punya modal, ada kapital kan, dengan anak buah ya kan. Tidak boleh melakukan pengerusakan yang tujuannya adalah menghancurkan ataupun menutup segala, mengisolasi segala kegiatan itu gitu loh. Karena kalau tempat lain pun ya itu kayak seperti di luar itu mereka punya ini ya, kalau penduduk sekitar ingin permainan judi gitu, umpamanya judi nih, kita umpamakan judi ya, itu kan ada dana tersendiri buat tuan rumah itu lebih besar daripada pendatang gitu loh. Tujuannya untuk memberikan pada pendatang untuk ikut berkompetisi, bukan buat pribumi lokal atau orang-orang lokal. Jadi saya kira tindakan seperti itu tidak tepat ya, karena mereka berjualan kan menggunakan modal ya, untuk tidak
tidak memprovokasi warga sekitar, kecuali dia jualan menawarkan jasa pada warga sekitar untuk membeli barang-barang tersebut, sehingga anak-anak muda, anak-anak yang tidak tahu pengaruh minuman keras itu ikut membeli. Nah, ini berbahaya, itu nggak boleh. Itu menurut saya sih. Ya, saya rasa itu Bu ya, kalau memang sudah ada izinnya, ada usahanya, itu sebetulnya kalau masyarakatnya nggak senang, nggak apa-apa, ya diberitahuannya, jangan terlalu itu, maksudnya kayak koboi ya, menghancurkan, merusakin, itu kan sesuatu yang tidak terpuji itu Bu. Iya. Ya nggak? Ya dibicarain aja baik-baik. Kalau kami keluarga nggak boleh. Memang Bapak sudah ada izin, tapi khawatir nanti terpengaruh dengan anak-anak kami yang di lingkungan tersebut, ya kan? Ya itulah Bu. Saya rasa kalau yang dengan merusak itu, ya polisi boleh tindakan tangkap aja Bu. Kalau gitu kan nggak terpuji tuh, ya. Kalau bisa miras itu jual jangan di daerah penduduk, di mal-mal itu. Mungkin orang-orang situ takut kali anak-anaknya pada minum gituan. Itu juga nggak bagus. Itu paman saya tuh sering minum gitu, akhirnya kenakan ke lever. Minuman keras begitu. Tuh tetangga minum minuman keras, dia lupa habis makan bir, minum kopi, minuman keras itu langsung lewat. Itu nggak bagus, kurang bagus. Kalau bisa diizinkan di daerah mall, bukan di daerah penduduk. Itu aja ya. Ya, ini salah satu potret dari Indonesia. Jadi meskipun udah ada izinnya, itu cuma di atas kertas, artinya palsu. Negara tidak hadir. Jadi kalau sekarang si pemiliknya kan rugi, udah izin, udah bayar, udah invest, udah mempekerjakan orang, habis itu dirusak, terus minta tanggung jawab sama siapa? Sama negara. Nonsen, negara tidak hadir. Hadirnya kalau mungut pajak, dihadirin mungut pajak sampai ke ujung dunia. Terima kasih. Ya, maksud saya kalau memang merusak itu kan udah jelas-jelas salah, apapun itu bentuknya. Iya. Nah, mau dibilang ini karena miras lah, karena apalah, itu intinya salah lah, jadi kan, karena sudah merugikan banyak orang gitu kan. Nah, kalau memang orang nggak suka dengan minuman keras itu, kenapa pemerintah mengizinkan? Ya, satu. Kedua, balik lagi ke tadi yang dikatakan Bapak sebelumnya, ya ini sama sebenarnya kayak buah simalakama gitu, dalam arti kata kalau memang nggak suka dengan minumannya nggak usah minum gitu kan. Kalau kita nggak suka dengan makanan tertentu, ya kita nggak usah makan, ya kan? Nggak usah dipedulin gitu loh. Sekarang kan, makanya saya juga bingung ya, kadang-kadang orang-orang kita di sini ya, ada mati kata terlalu tanda petik itu apa ya? Kalau dibilang munafik ya munafik gitu loh, ya kan, dengan berkedok agama, ya kan, merusak, ya segala macam. Yang judul-judulnya tadi juga kata Bapak sebelumnya juga, ujung-ujungnya duit nih, udah nih. Gitu kan. Karena apa? Karena yang partisipan di situ dalam arti kata kelompok-kelompok agama tertentu di situ dibilang, wah gue gak dapat setoran nih, akhirnya ngerusak nih. Nah nanti kalau udah begitu kan judul-judulnya berembuk, kan, meskipun nanti bahasanya tabayun, apalagi klarifikasi atau apa, judul-judul nanti di under table tuh ada gitu loh. Udah boleh setor sekian ya gitu loh. Ini bukan yang klasik gitu. Ini udah sering terjadi gitu loh kan, mau buka di situ padahal izin sudah punya, ya tetap dirusak gitu kan, alasannya nggak suka. Loh, sekarang toko minuman sekarang kalau memang orang yang benar-benar dalam tanda petik beragama itu dilarang oleh agama, ini balik lagi ya, kan agama Islam melarang untuk tidak minum alkohol kan, ya sudah jangan minum gitu loh, ya kan. Kita pun kalau orang Nasrani pun kalau dibilang minum juga sebenarnya ya bagus atau nggak bagus itu tergantung lagi ke orangnya kan, gitu loh. Jadi jangan menjadikan suatu statement bahwa miras itu bikin orang jadi tanda petik jadi bengal gitu, jadi beringas, jadi ini ya, balik lagi kan, yang minuman yang resmi itu kan secara harga, lihat deh yang masuk ke situ siapa sih, pasti kan miras yang benar resmi itu kan bukan barang murah gitu loh, ya kan. Ya kalau mungkin ya di pinggir jalan yang hasil olahan tuh segala macam, kita lihat deh. Iya. Tuh kan, itu yang jadi potensi. Kenapa itu tidak diberantas, ya tidak memberikan devisa buat negara gitu loh, ya kan. Balik lagi satu lagi hal yang mungkin kayak dia bilang, kenapa kasarnya nih Malaysia negaranya apa coba gitu kan, judi aja bisa masuk di sana, tapi kan orang yang di sana aja penduduknya yang masuk ke sana tahu diri gitu kan, nggak masuk ke dalam judi itu karena dilarang kan.
Nah, kenapa kita pusing-pusing kayak di Indonesia gitu? Maka saya bilang ini banyak orang yang berkedok agama yang judul-judulnya cuma ujung-ujungnya duit gitu loh. Ini tema kita hari ini vandalisme ya. Menurut saya kita harus menyadari, kita pisahkan dulu ini antara kriminal pidana dengan agama. Karena kalau kita masih melihat dari sudut yang sama, sulit sekali mengurangi tindakan-tindakan yang seperti ini. Tapi tentu lebih baik kita melihat data apakah kita Indonesia sudah semakin baik nggak untuk masalah toleransi ini. Karena pihak-pihak yang sering menggunakan kesempatan ini selalu ada. Lantas satu lagi yang perlu kita lihat juga bagaimana pihak berwajib menangani persoalan yang seperti ini kalau terjadi lagi. Jadi kita nggak boleh disuguhi peristiwanya terjadi, di videonya beredar viral, lantas tindakannya apa dari pihak berwajib? Karena kalau nggak ada tindakannya, itu akan dilihat oleh banyak orang dan seolah-olah diberikan toleransi untuk dilakukan terus-menerus. Jadi harus melihat dari sudut bahwa ini adalah satu tindakan kriminal, ini pidana. Siapa yang melakukan? Jadi ayo coba kita memisahkannya dari agama dulu. Karena saya kira nggak ada satu agama pun di Indonesia yang mengajarkan umatnya betul dengan tindakan kekerasan. Saya kira nggak ada. Jadi ini penting sekali sebab selalu menjelang hari-hari besar agama tertentu kejadiannya terjadi. Jadi ayo kita sama-sama dengan Pas FM juga ini ya udah terjadi ya laporkan ke polisian. Dan kalau ini memang pidana bukan hanya sekedar kata maaf, tetapi harus ada tindakan hukumannya supaya yang lain paham. Ya kan, saya kira inilah kalau tadi dikatakan ya uang beres, kalau mereka membawa ke agama ini bukan masalah uang. Itu yang harus kita kurangin. Tentu nggak ada satu tempat dimanapun di dunia ini yang kriminal itu bisa nggak ada. Mungkin ada negara tertentu yang keamanannya begitu tinggi, tetapi keamanan begitu tinggi itu pun dari hukum yang jelas, sehingga bisa terjadi keamanan yang semakin baik. Nah, persoalan kita di sini kan hukum nggak jelas. Jadi hal-hal yang demikian akan terus-menerus terjadi. Jadi ya kita juga sampaikan kepada pihak berwajib supaya bisa menangani hal ini dengan clear. Yang udah ini, saya setuju dengan semua pendapat-pendapat yang diajukan, dikeluarkan ya, dianjurkan itu bagus. Memang ujung-ujungnya satu aja, hukum. Tidak ada yang lain. Mau korupsi, mau kriminal, hukum. Kalau mau kita melihat dari posisi atau sudut pandang hukum, ya sangat lemah Indonesia. Karena dari semua aparatnya, aparat semua, hampir 90,999% kayak Mas Murni, oknumnya katanya terlibat kriminal. Baik korupsi, narkoba, prostitusi. Emangnya nggak ada aparat yang pergi ambil duit di tempat prostitusi yang gampang dicari, di micet itu, judol, itu semua ada terlibat itu. Jadi kita oknum. Ya kalau mengenai agama, mereka razia minuman sudah sangat berkurang. Karena apa? Di politikus sudah tidak memanfaatkan agama lagi untuk mendapatkan suara. Dulu mereka memanfaatkan agama, SARA, untuk dapatkan suara. Wow, di mana-mana. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Ya kan? Di razia mall-mall, minuman, nightclub. Saudi Arabia aja buka kok. Sumber agama. Uni Emirat Arab, Qatar, semua buka. Indonesia aja, karena mereka punya pendidikan, dasar hukumnya tidak tegas, dan hanya segelintir pemuka agama yang errol, ya jadi beginilah. Ya mudah-mudahan politikus sudah memanfaatkan agama, sara, suku,
saya rasa akan aman-aman aja. Tinggal benahin hukumnya. Oke, terima kasih. Ya kalau menurut saya sih kayak toko-toko gitu kan banyak ya yang udah ada dan nggak diapa-apain. Ya maksud saya udah wajar lah, pasti masalahnya uang lagi gitu loh. Mungkin dapat izin tapi kalau nggak bayar keamanan ya, dalam tanda petik keamanan ya pasti dirusuhin lah gitu loh. Soalnya kan kayak judi, kayak apa, diskotik, hiburan malam gitu-gitu kan. Ya kalau mau dipermasalahin kan bisa pakai agama gitu kan. Nah dibilang ini nggak boleh. Tapi kan banyak sekarang yang masih berdiri kan. Maksudnya yang buka gitu nggak dipermasalahin. Ya menurut saya sih ujung-ujungnya duit lagi, nggak bayar, namanya uang keamanan. Itu aja sih Mbak Nena. Yeah. Jadi duduk bicara dengan pemilik kedai ya. Tiba-tiba dia memang tempatnya kan sempit. Ini salah satu contoh aja berhubungan dengan topik juga. Tiba-tiba nih ada motor nih lewat ya, dia bawa barang. Tapi ya masih ada tempat sih untuk lewat. Cuman dia mungkin terlalu ke arah kedai, jadi ada bangku tuh. Ditabrak aja begitu. Jatuh semua kan bangku beserta isinya ya. Dan orangnya itu anak mama ya Allah, cuma nengok terus jalan. Oh, jadi nggak feel guilty gitu. Maaf ya gitu. Oh, nggak merasa bersalah. Gitu ya. Oke. Iya, nah inilah contohnya. Jadi ya terus aja gitu. Aduh, dalam hati mama ya Allah, manusia memang ya kita ini sajalah anak mama ya, kita jaga diri kita sendiri saja, jaga anak cucu kita, keluarga terdekat, sanak saudara, tetangga ya, mudah-mudahan yang kita kenal. Ya. Itu sajalah, jaga diri masing-masing sajalah, tetap waspada ya. Gini, sebenarnya ini itu udah 1 minggu yang lalu apa itu namanya kasus kejadiannya ini, ya. Terus habis itu saya jengkel ya, saya benci setengah mati kalau ngelihat vandalisme kayak gini. Pokoknya yang nggak bener itu saya nggak mau bicarain, tapi saya kirimin. Kan ada lapor Wapres tuh, ya perkara ditindaklanjutin atau enggak ya nanti dulu. Tapi at least kan saya berusaha ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu nggak itu atas nama pemuka agama. Sorry, pemuka agamanya itu beneran atau enggak tahu, tapi yang saya tahu kayaknya sih kayak itu yang dari yang Habib bip kayak gitu. Jadi atas namanya itu disebutin ada tuh. Jadi kalau kamu mau nggak dirusak, serahkan toko itu kepada siapa kayak gitu. Gila gue pikir. Jadi atas nama on behalf of orang ini itu beneran ada dan fotonya itu ada lah kayak gitu. Makanya itu saya jengkel gitu. Saya pikir gini, ini negara kok apa itu namanya kalah sama preman kayak gini, kan lucu gitu loh. Pakai kalau sekarang preman yang jalanan it's okay lah gitu ya. Tapi ini preman beneran dan dia berani mendeklar dirinya dia. Itu kan gila banget gitu ya. Contoh, kalau kayak gini, emangnya investasi berani untuk masuk. Nah, saya aja yang orang lokal mikir gitu ya. Terus ini pada saat ada kejadian berapa tahun yang lalu, kebetulan saya dolan sama teman di Jerman gitu ya, ada meeting gitu ya. Para pengusaha mewakili Indonesia gitu ya. Terus tahu nggak orang Jepangnya ngomong apa? Kalian aja sendiri kayak gitu, gimana kita? Serius? Mampus nggak? Iya. Lah itu kan anak-anak marketing, otomatis kan ya marketing kayak gitu. Di ngomongin kayak gitu loh, padahal orang ini pengusaha yang nomor 1, nomor 2 lah kayak gitu kira-kira ya di dalam bidangnya dia gitu ya. Gila nggak kayak gitu, sampai mulut itu udah shut up langsung gitu ya. Terus ditambah lagi, contoh lagi ya, yang lalu kayaknya 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu saya kan udah ngomong ada partai politik yang lempar batu sembunyi tangan kayak gitu kan. Lah ini malah tahu nggak, saya udah terima kasih kepada Pak Prabowo, ternyata protes saya udah didengerin dari partai tahu toh.
oneng. Kesel aku. Lah, kayak gitu. Aku pikir gini, ini nih orang gimana sih? Lah, terus kayak jadi dia itu ikut kayak itu protes kayak gitu, terus mengatasnamakan dia bahwa itu petisinya itu kayak gitu, padahal petisi itu atas orang lain. Saya tahu siapa yang ngajuin petisi itu gitu loh. Aduh, mati aku. Lah sekarang ya kayak gini, bisa nggak mikir ya sampai akhirnya Gerindra klarifikasi bahwa kok bisa ya kayak gitu. Terus pasal waktu di DPR itu pasalnya nggak semua dibaca komplit sehingga ini membodohi masyarakat bla 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 kayak gitu. Ya ampun Mbak Nena, sekarang saya mau nanya ya, Oneng itu katanya barusan lulus atau barusan sekolah yang kalau nggak salah ngambil profesor atau apalah, S3 kayak apa kayak gitu. Terus kok bisa-bisanya ya berlaku politik seperti itu. Saya terus ngambil kesimpulan kalau ngelihat di Amerika, Joe Biden melarang TikTok, ya kan? Terus sampai rame kayak gitu. Terus si ini mulutnya Trump ngomong, sebenarnya saya nggak setuju. Oke lah, nanti kita bicarakan lagi. Aku mikir gini, itu pasti store duit lagi. Apa meneh Mbak Nena? Iya. Sudahlah, sama aja politisi. Jadi ada teman saya yang ngomong, dia punya investasi juga ya di Australia dan sebagainya gitu. Dia ngomong gini, udahlah jangan ngomong politik, percuma, politik itu kotor, udah. Nah sekarang saya jadi percaya, karena apa, saya ngikutin tuh Amerika kayak gitu. Aduh, terus nggak usah susah-susah lah, yang ada di Jerman, yang ada di Prancis kayak gitu ya, UK itu udah bangkrut maunya kayak gitu ya. Tapi masih nyumbang ke Ukraine untuk perang. Ini waras atau enggak sih? Lu nggak mikir ya rakyat lu jadi gelandangan kayak gitu. Aduh, makasih. Nah, kan kalau kita lihat itu sudah dapat izin ya. Saya pernah ngangkat satu penumpang yang kayaknya ibu-ibu hajah ya, dia mau ke klinik. Dia bilang, mengerikannya apa Bekasi? Bekasi punya HIV itu tertinggi se-Jawa Barat. Kebayang nggak? HIV tertinggi se-Jawa Barat, dan kebetulan dia tertua di Bekasi lah. Jadi dia bisa menyaksikan sendiri langsung bagaimana transaksi orang-orang bertransaksi seksual ya di apartemen itu. Dan yang lebih mirisnya lagi katanya ya, saya melihat kata-kata si ibu itu, saya lihat ada anak kelas 6 SD dijual sama teman-temannya untuk kerja di PSK. Jadi sebenarnya gini, ini adalah kemunafikan kan sebenarnya atas nama agama, kayak kata Bu Mila atau siapapun yang tadi ngomong, semua seolah atas nama agama, tapi sebenarnya bukan agama gitu kan. Cuman premanisme yang terselubung, yang selalu ya istilahnya siapa mau jadi jagoan di situ kan gitu. Itu makanya balik lagi ujung-ujungnya sama penegakan hukum. Bagaimana, apakah penegakan hukum di Indonesia ini bisa jalan dengan benar atau tidak? Kalau memang kita nggak suka, nggak boleh merusak warga, kan ada RT RW. Kenapa main hakim sendiri? Itulah kita tahu ini kelompok yang mana, itu pengajaran yang menentukan sikap dan kelakuannya. Itu kita udah tebak siapa itu kelompoknya, kita udah tahu itu. Bertobatlah supaya negara ini damai. Itu aja. Makasih. Itu udah dari dulu itu kan orang-orang radikal yang kok tahu itu kan izin itu udah lama, prosesnya kan panjang, nggak tiba-tiba keluar izin. Tentunya udah izin sana sini lingkungan segala macam, tentunya sudah. Jadi saya khawatir itu yang melakukan vandalisme itu justru orang luar, apalagi ada pakai gelar Habib segala, itu kan wah mencurigakan itu. Jadi menurut saya buat laporan di proses polisi aja. Dan itu para pelaku vandalisme itu pasti bersembunyi di belakang jubah agama. Tapi padahal kalau Mbak Nina mau tahu ya, apalagi yang konsumsi miras mereka juga biasanya. Nggak dapet diskon kali ya. Mereka dapat setoran gitu kan, akhirnya mereka minta jangan apa gitu, apa Bapak potong kambing gitu, atau potong unta nggak dikasih, akhirnya berame-rame menggeruduk ke warung gitu. Padahal sih Jeng ya,
Kalau secara hukum sih kalau sudah ada izinnya itu sih sebenarnya nggak boleh diapa-apain. Ya, dan biasanya dijual pun juga bukan bukan minuman mahal kayak jutaan, tapi ya minuman standar yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat bawah lah, nggak mungkin sampai high class yang kayak sebotol harganya 5-6 juta, saya rasa nggak mungkin ada. Ya, cuman yang sangat saya sayangkan nih ya, ini kok kayak terkesan ini aparatnya kok diem aja gitu loh. Kalau udah tahu oknumnya siapa, penggeraknya siapa, kenapa nggak buru-buru ditangkap gitu loh. Paling nggak buat kasih efek lah bagi rekan-rekan mereka yang mungkin suatu saat atau sudah berniat ya untuk melakukan hal yang sama. Apalagi ini kan menjelang ibadah Natal, takutnya disalahgunakan isu ini untuk suatu perusahaan antar umat beragama. Ntar dalihnya si A nyerang si B gara-gara miras. Ntar orang suka kasusnya digoreng-goreng lagi, bisa tambah harunyam gitu. Jadi mungkin aparatnya segera bertindak, tangkaplah itu yang sudah terekam di video, di TV, di apa segala macam. Kan namanya tahu, alamatnya tahu, manusianya pun juga tahu, udah langsung tangkap aja udah gitu. Karena kan pasar enaknya penistaan agama atau penistaan warung ya. Menurut pendapat saya ya, itu yang salah itu bukan mirasnya. Miras nggak apa-apa, sabung ayam berapa. Permasalahannya mereka nggak pakai backingan. Itu saja masalahnya. Coba sih punya Hotman Paris itu berapa itu nari-nari telanjang pakai bikini aman-aman, itu karena orang kuat. Ya yang kena sih ya di Makassar sih, itu kena di ulama, tapi kelanjutannya gimana juga nggak tahu saya. Jangan. Jadi salah sendiri. Kenapa kamu bikinnya kecil-kecilan? Ya miskin ya salah miskin sendiri lah. Jadi nggak usah sok-sokan kita mau tegak hukum. Polisi kan baik juga. Apalagi mau preman kayak begini, mana ada duitnya gitu loh. Coba yang besar-besar itu pasti aman. Mau proyek apapun, mau legal, Anda mau jualan apapun, kalau nggak ada backingan ya didatangi. Biasa itu yang nggak pengalamannya. Terima kasih Pak Freddy atas komentarnya dan opini dari Pak Freddy tadi yang mitra bisnis sekaligus menutup sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.